Tiket timnas Indonesia versus Jepang sold out, tersisa laga lawan Arab Saudi. Skuad Garuda akan melanjutkan pertarungan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa apik skuad Garuda membuat antusiasme supporter timnas semakin meningkat. Apalagi laga ini cukup krusial untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Saat ini hanya tersedia tiket untuk melawan Arab Saudi pada 19 November. Tentunya diharapkan supporter timnas tetap antusias dan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kemenangan pada laga tersebut menjadi misi utama bagi pasukan Shin Tae-yong. Berkaca dari laga sebelumnya, pertandingan melawan Australia menjadi yang terbanyak dengan 70.000 tiket terjual. Selanjutnya melawan Filipina dihadiri oleh 64.000 supporter pada putaran kedua. Laga tersebut menentukan langkah Indonesia untuk menembus putaran ketiga dan diakhiri dengan kemenangan solid 2-0. Versus Jepang habis terjual, versus Arab Saudi tersedia. Sampai jumpa di GBK. Jangan lupa untuk membawa KTP selain tiket pertandingan yang valid, tulis rilis di Instagram Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan mulai berkumpul pada 10 November nanti. Kali ini tidak ada pemusatan latihan panjang karena semua pemain dalam kondisi bugar setelah berkompetisi dengan klubnya masing-masing. Mereka tinggal melakukan adaptasi dan mematangkan taktikal untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Target 4 poin akan coba dikejar oleh skuad Garuda pada bulan November ini. Shin Tae-yong menyadari bahwa pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan serius. Dia juga berjanji akan mempersiapkan laga tersebut dengan maksimal. Selain itu, bermain di kandang akan menjadi tambahan motivasi untuk semua pemain yang bertarung di lapangan. Saya pikir ini akan menjadi masa yang sulit, karena kami harus menghadapi Jepang, tim terkuat di grup kami. Namun, karena ini adalah 2 pertandingan kandang, saya akan melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong. PSSI tegaskan tidak bayar atau sewa pemain keturunan untuk bela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi menjawab pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Boni Triana. Dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 10 DPR RI, Boni Triana menyebut PSSI membayar atau menyewa pemain keturunan itu untuk durasi dan posisi tertentu. Boni Triana mengutarakan pendapat itu dalam sebuah forum di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2024. Sejatinya Boni Triana hanya ingin mengetahui perihal banyaknya pemain-pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada sekitar 15 pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Saine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzas, Calvin Verdon, Maarten Paes, Mes Hilgers, dan Eliano Legenders. Satunya yakni Jens Raven yang memperkuat timnas U22 Indonesia. Belum lagi ada Kevin Dix yang sedang tahap proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. PSSI mencari pemain-pemain itu untuk menambah kuat timnas Indonesia. Selain itu, para pemain tersebut juga mempunyai darah keturunan Indonesia baik dari ibu, ayah, kakek, dan neneknya. PSSI tidak melanggar peraturan dari FIFA. Mereka ini disewa, dihire sama kita, diminta bermain di kita untuk posisi-posisi tertentu karena skill mereka spesifik. Saya mau tanya ini, kata Boni Triana. Sebelum mereka diminta main, apakah memang ada pertimbangan bahwa ada pemain-pemain kita juga di posisi tersebut? Itu sebelum ada opsi mendatangkan mereka pemain naturalisasi. Mendengar pertanyaan itu, Yunus Nusi buka suara. Dengan tegas, Yunus Nusi membantah pernyataan dari Boni Triana yang menyebutkan PSSI membayar atau menyewa tenaga pemain naturalisasi tersebut. Kata Yunus Nusi, PSSI tak mengeluarkan dana untuk naturalisasi. Para pemain itu bersedia membela skuad Garuda karena mempunyai darah Indonesia. Kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi. Sebagian besar, bahkan semuanya mereka panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya. Sehingga kami juga bersyukur mereka dengan ikhlas karena kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan, kata Yunus Nusi. Kehadiran para pemain keturunan itu kini membantu timnas Indonesia yang sedang bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mempunyai peluang besar untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026.
Kritik keras naturalisasi anggota Komisi 10 DPR RI tegaskan Indonesia tak miskin atlet. Hal ini disampaikan Anita Jacob. Padahal dia menilai bahwa sebenarnya Indonesia yang memiliki penduduk hampir mencapai 280 juta orang tidak kekurangan atlet. Politisi dari Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dia harus menanyakan langkah PSSI ini. Dia bertanya sampai kapan PSSI akan terus melanjutkan proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia ini. Di bawah Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo saja sudah tercatat ada 13 pemain yang dinaturalisasi termasuk Kevin Dix dalam gelombang terbaru. Untuk itu Anita Jacobagah pun menanyakan sampai kapan PSSI mau terus mengambil pemain dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Jacobagah dalam raker DPR RI. Karena kita tidak miskin atlet, tegas Anita. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Dia yang berasal dari Nusa Tenggara. Seberapa jauh usaha PSSI dan Kemenpora dalam melakukan pembinaan? Bukan sekali dan ini sudah beberapa kali, kata Anita. Ini perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih, mereka berhasil sukses karena ada yang melatih. Oleh karena itu, Anita menekankan langkah apa yang harus dilakukan PSSI dan Kemenpora untuk mencetak pemain-pemain hebat sehingga tidak hanya mengambil pemain-pemain dari luar negeri. Berarti pertanyaan kami, bagaimana upaya dari Kemenpora untuk pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Tanya Anita. Kalau perlu jangan pemainnya yang kita ambil, tetapi pelatihnya yang kita ambil. Kalau misalnya pelatih-pelatih kita dianggap belum mampu mencetak atlet-atlet, mantan wasit Liga 1 akan pimpin laga timnas Indonesia versus Jepang lawan Arab Saudi berasal dari Uzbekistan. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 November 2024. Nama wasit yang dimaksud itu adalah Bonyedifard Mo'od. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan itu karena PSSI sudah menerima surat resmi dari AFC perihal penugasan wasit asal Iran itu untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. AFC juga sudah mengungkapkan wasit yang akan memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Setelah laga melawan Jepang, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa 19 November 2024. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea Selatan dan kami sampaikan itu. Untuk laga kita lawan Jepang dari Iran Bonyedifard Mo'od, yang lawan Arab Saudi dari Uzbekistan Lutfulin Rustam, kata Yunus Nusi. Yunus Nusi menambahkan, keputusan AFC soal wasit itu sudah sesuai dengan keinginan PSSI. PSSI sebelumnya menginginkan agar wasit yang bertugas tidak berasal dari konfederasi yang sama dengan kedua tim yang bertanding. Permintaan itu disampaikan PSSI buntut ketidakadilan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain beberapa waktu lalu. Ahmed Alkaf lebih memihak kepada Bahrain dan bertugas tidak adil. Untuk wasit VAR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Yang pasti keinginan kami terobati. Sebab, kita tahu bersama Iran bersahabat dengan kita tidak berharap mereka membantu tapi mereka netral, jelas Yunus Nusi. Adapun Bonyedifard Mo'od sebenarnya bukanlah wasit yang asing di Indonesia. Pengadil lapangan berusia 39 tahun itu pernah memimpin pertandingan Liga 1. Berdasarkan data Transfermarkt, Bonyedifard Mo'od diketahui pernah memimpin 3 pertandingan Liga 1 pada 2017. Estella Loupati dan Noah Latombu bakal jalani sumpah di Belanda demi bela timnas wanita Indonesia di ASEAN Women Cup 2024. Proses naturalisasi Estella Loupati dan Noah Latombu telah disetujui oleh Komisi 10 I3 dan Komisi 10 DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024.
Dalam rapat kerja di Komisi 10 DPR RI ini, Estella Loupati dan Noah Latomu ikut hadir melalui virtual. Setelah mendapat persetujuan ini, proses naturalisasi Kevin Dix, Estella Loupati dan Noah Latomu ini bakal dibawa ke rapat paripurna DPR RI Selasa 5 November 2024. Nantinya proses naturalisasi ini bakal dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk dilanjutkan mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres. Kemudian dengan Kepres tersebut, bakal langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Terkait pengambilan sumpah ini, Yunus Nusi mengatakan bahwa untuk Kevin Dix bakal dilakukan secepatannya. Sementara untuk Estella Loupati dan Noah Latomu bakal disumpah di Belanda. Hal ini karena Estella Loupati saat ini tengah fokus dengan klubnya, yakni SC Telstar. Sedangkan untuk Noah Latomu yang memiliki darah keturunan dari ayahnya yang berasal dari Maluku juga tengah sibuk bersama timnya di Belanda Jong Fortuna Sittard. Untuk Noah dan Estella mereka lagi di Belanda, kita harapkan ada proses di Belanda, ujar Yunus Nusi. Yunus mengharapkan Estella Loupati dan Noah Latomu ini bisa membela timnas wanita Indonesia di ASEAN Women's Cup 2024 mendatang. Garuda Pertiwi direncanakan bakal menjalani ajang ASEAN Women's Cup 2024 pada 24 November mendatang. Untuk itu, sebelum pertandingan pertama melawan Kamboja pada 25 November mendatang. Oleh karena itu, pria berusia 54 tahun ini berharap kedua pemain ini bisa menjalani sumpah menjadi WNI secepatnya. Pasalnya, ia diharapkan sudah bisa bergabung dengan tim Merah Putih pada 21 November mendatang. Harapannya 21 November sudah bisa main di AFF nanti, kata Yunus. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengharapkan kedua pemain ini bisa membawa timnas wanita Indonesia lebih baik ke depannya. Hal ini karena Estella Loupati dan Noah Latomu diharapkan bisa membantu timnas wanita Indonesia dalam jangka panjang. Ya, pastinya untuk memperkuat tim wanita di Piala Asia dan juga kualifikasi ke Piala Dunia menuju Piala Dunia, tutur Dito. Apalagi ini usianya juga sangat muda, jadi untuk memperkuat ke depan, masih panjang, pungkasnya. Menpora ungkap alasan naturalisasi Kevin Dix bela timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan Dito Aryo Tejo di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2024. Pernyataan Dito Aryo Tejo itu sekaligus meluruskan soal Kevin Dix yang dinaturalisasi dalam waktu singkat. Katanya durasi yang dimaksud itu adalah masa aktif sebagai pemain. Kevin Dix saat ini diproyeksikan bisa membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Adapun proses naturalisasi Kevin Dix juga sudah disetujui oleh DPR RI. Kevin Dix saat ini berusia 28 tahun. Pemain berdarah Indonesia itu diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama tim Merah Putih yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Kevin Dix pastinya jangka pendeknya adalah memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi, kata Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa cepat selesai. Pemain asal klub FC Copenhagen itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15/11/2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa 19 November 2024. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucap Dito Aryo Tejo. Untuk mempercepat proses itu, Kevin Dix akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Denmark.
Kevin Dix kesulitan untuk datang ke Indonesia karena agenda pada bersama klubnya saat ini. Kevin Dix rencananya akan melakukan sumpah WNI pada 7 November 2024. Nantinya akan ada perwakilan Kemenkumham dan PSSI yang berangkat ke sana. Sebelumnya pengambilan sumpah di luar Indonesia juga terjadi kepada Mads Hilgers dan Eliano Reijnders beberapa waktu lalu. Ya, rencana diambil sumpah 7 November 2024 oleh Kementerian Hukum, kata Dito Aryo Tejo. Rencananya pengambilan sumpahnya di Denmark, tutupnya. Kabar cedera dibantah Malut United. Kembar Yakob Yance Sayuri nyatakan siap menghadap Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Duo kembar Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, mendapat panggilan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November 2024 ini. Keduanya termasuk dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Yakob dan Yance sempat bermain untuk Malut United kala bertandang ke kandang Persita Tangerang Senin 4 November 2024. Dalam laga tersebut, Yakob Sayuri mencetak gol pada menit keempat. Malut United membawa pulang 1 poin setelah Persita Tangerang menyamakan kedudukan pada menit ke-90+1. Sempat ada kekhawatiran bila Yakob dan Yance cedera dalam laga ini karena ditarik lebih awal. Yakob digantikan Riva Lastori pada menit ke-73, sedangkan Yance digantikan Priyo Saputro pada menit ke-89. Pasalnya, pada edisi-edisi sebelumnya Yakob maupun Yance seringkali tidak beruntung karena harus cedera saat pemanggilan ke timnas Indonesia. Namun kali ini tidak, Dokter Malut United mengonfirmasi Yance dan Yakob tak ada masalah apapun. Kondisi Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita, kata Dokter Malut United, Fras Ardiles. Dua pemain, Yance dan Yakob, pun mengaku akan beralih fokus ke timnas Indonesia seperti dikutip dari akun Instagram keduanya. Keduanya siap menghadap Shin Tae-yong untuk bergabung ke skuad lawan Jepang dan Arab Saudi. Puji Tuhan mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja. Saya siap untuk bergabung bersama timnas Indonesia, kata Yakob Sayuri. Mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Indonesia, kata Yance Sayuri. Liga 1 pekan ke-10 telah rampung bagi Yakob dan Yance Sayuri. Dijadwalkan para pemain timnas Indonesia akan berkumpul pada 10 November mendatang. Pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi masing-masing akan dilangsungkan pada 15 dan 19 November 2024. Media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang bawa timnas U22 Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ternyata keputusan Shin Tae-yong ini langsung mendapat sorotan dari media tetangga. Tak hanya media Vietnam yang menyoroti keputusan Shin Tae-yong ini, namun media Malaysia pun ikut menyoroti keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Media Malaysia Stadium Astro menyoroti soal pernyataan pelatih timnas Indonesia itu. Shin Tae-yong memang mengaku akan menurunkan pemain U22 untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 mendatang. Hal ini karena tim Merah Putih saat ini juga tengah fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, pertandingan ASEAN Cup 2024 juga bukan bagian dari agenda FIFA, sehingga Shin Tae-yong mempercayai tak akan bisa memanggil pemain-pemain senior dan abroad. Untuk itu, pelatih berusia 54 tahun tersebut akhirnya memutuskan memainkan timnas U22 Indonesia nantinya. Dalam turnamen ASEAN Cup 2024, Malaysia memang tak masuk dalam satu grup dengan timnas Indonesia. Namun mereka ikut memantau persiapan skuad Garuda untuk menghadapi laga yang bakal berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang 2 tahunan ini, skuad Garuda sebenarnya bergabung dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama timnas Indonesia, Filipina, dan Laos. Tim asuhan Shin Tae-yong ini memang tak berada satu grup, tetapi timnas Indonesia masih menjadi bahasan yang menarik buat mereka. Untuk itu, setelah mantan pelatih timnas Korea Selatan menyatakan memakai pemain U22 langsung jadi sorotan.
Menurut Stadium Astro, timnas Indonesia akan mengandalkan bakat-bakat muda pada ajang antarnegara Asia Tenggara tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam judul artikel soal timnas Indonesia. Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal, artikel Stadium Astro. Mereka mengatakan Shin Tae-yong paham bahwa agenda ASEAN Cup bukan bagian dari agenda FIFA. Oleh karena itu, ia bakal kesulitan memanggil pemain senior. Apalagi pemain-pemain yang tengah berkarir di Eropa tentu tak akan menjadi hal yang mudah. Menyadari ASEAN Cup 2024 bukanlah turnamen yang diatur oleh FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional, tulis media Malaysia. Situasi ini yang menurut media Malaysia, Shin Tae-yong berusaha memaksimalkan pemain lokal. Pemain-pemain muda Liga 1 diyakini bakal memperkuat tim merah putih di laga ASEAN Cup 2024 mendatang. Bahkan media Malaysia ini percaya Shin Tae-yong bakal mencetak pemain baru di skuad timnas U22 Indonesia nantinya. Hal ini karena klub-klub Liga 1 juga memiliki kewajiban memainkan pemain U22 sebagai starter dengan minimal main selama 45 menit. Untuk itu, ini dipercaya bakal membuat Shin Tae-yong bakal mencetak pemain baru nantinya. Dan Shin Tae-yong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang pernah bermain di Liga 1 sambil fokus pada ASEAN Cup 2024, tulis Stadium Astro. Pemain pendatang baru di skuad timnas U22 Indonesia. Shin Tae-yong akui skuad timnas Indonesia bukan yang terkuat di ASEAN Cup 2024, tetapi pada tembus final. Hal tersebut tak terlepas dari skuad timnas Indonesia yang bakal dihuni pemain U22. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menilai skuadnya tak akan menjadi yang terkuat di ASEAN Cup 2024 bila dilihat dari kemampuan. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan akan bekerja keras semaksimal mungkin. Shin Tae-yong memiliki target yakni membawa timnas Indonesia melaju ke babak final ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada bulan Desember mendatang. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup B. Lawan yang dihadapi yakni ada Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Di sisi lain, grup A ditempati oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya, saya berharap bisa masuk final Piala AFF ASEAN Cup, kata Shin Tae-yong. Sementara itu PSSI sendiri sebelumnya telah membebaskan Shin Tae-yong untuk membawa skuad utama atau U22. Namun Shin Tae-yong memiliki kesulitan bila membawa skuad utama. Kesulitan tersebut yakni mendapat restu dari klub pemain. Seperti yang diketahui, ASEAN Cup tak masuk agenda FIFA. Hal ini membuat klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Ya mungkin salah satu alasan kenapa kita tidak bisa bawa timnas senior, ucap Shin Tae-yong.